Kalau Bapak tuh bilang begini, lain itu kelong-kelong. Dari tukang Ah, punna kelong ya, ya, Bapak, ya, ya. punna kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Ya, Ya, eh, ada pertanyaan sederhana ini, Denrete, berkaitan dengan pamali. Saya mungkin agak menyinggung sedikit boleh. ini, tidak apa-apa, dia Iya, agak lepas dari anu. Maksud saya gini, seperti yang kita gambarkan tadi tentang kebiasaan orang tua kita bercerita, eh, kebanyakan diksi Teako lebih kepada kalimat perintah yang melarang. Te aku anui. Jadi saya di sisi lain ini yang menjadi pertanyaan yang secara umum dari teman-teman, jangan sampai yang membuat kita sulit melakukan prosesi inovasi, prosesi perubahan untuk lebih dari yang sebelumnya itu karena konsep pamali kita. Dulu kita itu mau jangku duduki bantal kah, nanti bisu ki pantamu. Artinya cocok yang kita bilang tadi bahwa ada konsep metafora yang bukan kata itu sebenarnya yang dimaksudkan itu orang tua, tapi ada hal yang tidak yang tidak langsung dibahasakan ke kita karena boleh boleh jadi kita justru menjadi untuk menduduki bantal dan seterusnya. Ini konsep pamali yang ada yang membahasakan bahwa yang menyebabkan kita sulit berkembang, utamanya orang Sulawesi untuk melakukan perubahan, misalnya melakukan eksperimen dan sebagainya, itu karena konsep pamali itu. Jangan sampai akan begini, jangan sampai akan begini. Akhirnya tidak jadi, Ki. iya. Kira-kira gimana itu, Denrate? Iya, Menurut kalau ini kira-kira tuh? ya menurutku Ya, deh, dan ini iya, iya, ya. seperti pengalamanku, eh, sempat saya bahas sedikit di awal tadi bahwa kalau kita disuguhkan sesuatu, kita tidak selalu membuat diri curiga. Jadi kita disuguhkan apa-apa, itu semua deh ya, semua menurutku semua. Yang pamali kah, yang ndak enak-enak, apalagi yang enak-enak. Kalau yang enak-enak itu kan ndak mau dipertanyakan ke. Iya, Contoh iya, yang iya. misalnya yang bagus-bagus, yang kita kalau berbicara tentang apa yang kita warisi sampai hari ini misalnya, bilang hal-hal yang misalnya mendukung kita dan kelompok dan individu kita, itu yang kemudian tidak pernah kita coba untuk gugah, tidak pernah kita coba untuk cari tahu, iya kah seperti itu kah atau bagaimana. Contoh misalnya, selama ini kita, kalau misalnya laki-laki Makassar ya, laki-laki Makassar itu identik sebagai pemberani apa, disegani, kalau keluar itu disegani, didengarkan apa dan segala macam. Cuma kadang-kadang saya berpikir misalnya, apakah selalu ideal seperti itu? Apakah kita tidak ada sisi lain bahwa ada kelemahan juga dan segala macam? Karena hal itu kan berlaku pada narasi-narasi tentang Lagaligo dan Sawir Gading. Mereka tangguh sekaligus, kemudian baperan dan Iya, gampang iya, iya, sekali iya. nelangsa. Jadi Betul, betul, hal-hal betul, seperti betul. cuma kita mungkin ambil gitu, tidak kita coba lakukan diskusi lagi, bertanya lagi kenapa bisa seperti itu. Hal yang sama dengan ya pamali itu juga, harusnya malah yang berkembang dari situ adalah proses kritis lah. Kenapa? Memangnya kenapa kalau itu dilakukan? Dan lagi-lagi mungkin karena beberapa hal itu berjalan secara sepihak. Narasi-narasi tentang jangan kok itu berjalan terus dan itu betul-betul mengendap di telinga. Narasi yang tidak berjalan adalah kenapa dan seterusnya. Atau mungkin juga memang beberapa orang tua kita sulit mengkomunikasikannya dan alih-alih membuka diskusi kenapa itu bisa muncul, malah itu cuma diterima begitu saja. Akhirnya kan sering saya dapatkan begini deh, pernyataan begini ketika saya bertanya, kenapa itu kalau korontigi orang harus Iya, ada iya. cabai bani, harus ada beras, ada gula merah,
ada sarung sutra itu 7 lapis. Yang menurut saya menjengkelkan adalah ketika itu dijawab dengan seperti, begitu memang nak, dari dulu itu begitu. Betul. Pokoknya dari nenek lagi sebelumnya lagi itu Mi. Makanya ini kita lanjutkan, jadi tekan ke mas saya, jadi jangan dipertanyakan itu karena dan sakit sendiri kepala karena itu sesuatu yang sudah mapan. Itu sesuatu yang sudah mapan dan kau tidak perlu pertanyakan lagi karena memang sudah sedari dulu seperti itu. Yang lain-lain misalnya ya kenapa mesti ada ini, kenapa ada wala suji, kenapa ada kepala dan segala macam. Kebanyakan kita berhenti bahwa enggak, begitu memang itu. Begitu memang. Nah, ini yang menurut saya adalah kebanggaan semu. Jadi misalnya tapasan ini jas tutup kah? Ada ini pemiring atau guruan, ada nih Pak Bekeng. Pokoknya di dalam semua nih. Kenapa pakai begitu? Begitu, betul. Ini memang sudah dari dulu. Nah, ternyata ada narasi yang dia pernah dapatkan dan saya pikir narasi ini sepertinya jarang disampaikan. Jadi seperti ini. Satu kali ada orang yang ditanya mau, kenapa kau pakai itu? Kenapa kau pakai itu? Taruhlah patondro atau ini analogi saja deh. Ini analogi saja. Kenapa kau pakai itu patondro? Kenapa itu pakai songkok guru di kepalamu? Terus dia bilang, dari dulu memang begitu. Memang dari dulu ini kita pakai. Dia tidak bisa menjelaskan apa seperti itu. Nah akhirnya si yang bertanya ini dia bilang begini, sama gitu, Palek, kalau aku pasang ini songkok di kepalanya kerbau. Apa bedamu sama kerbau? Karena kerbau juga tidak bisa ditanya, tidak bisa menjelaskan. Nah, hal-hal begitulah saya pikir sehingga sering saya dengar jawaban-jawaban seperti itu yang memekakkan telinga. Alih-alih kita misalnya bisa diajak untuk berdialektika, itu malah terhenti. Kita belum berbicara ini, dan menurutku kita belum berbicara bahwa apakah versi ini memang benar, karena mungkin versi yang lain juga ada lain. Terlepas dari itu, tapi apakah kita mulai mau berdiskusi tentang kenapa seperti itu yang jarang kita temukan. Sama halnya dengan pamali ini contohnya. Jadi saya tidak berat kepada pamalinya, tetapi bagaimana mengkomunikasikan pamalinya itu sepertinya yang menjadi soal, sehingga itu yang mengakar. Dan parahnya dia kan masuk di sekolah. Di sekolah. Betul. Mohon maaf ini ketika misalnya ada siswa yang bertanya dan temannya yang lain ketawa karena mungkin apa ini, masa itu biar begitu tanyakan Tongi. Atau gurunya bilang, masa biar begitu tidak mengerti, atau misalnya mungkin karena gurunya teknik itu Kak Dorothy, dan akhirnya itu siswa tidak berani bertanya, dan itu sampai tingkatan pendidikan tinggi. Satu kali ada diskusi yang diadakan oleh teman-teman UKM Seni, dan pembicaranya itu dua, ada Kak Aswan Abidin waktu itu, kemudian satu lagi Kak Mirwan Ahmad Arsuka dari Pustaka Bergerak Indonesia. Nah, saya memoderatorinya waktu itu, dan selesai mereka berdua bicara, saya sudah memasuki fase yang menurut saya bisa jadi mimpi buruk dan betul-betul tidak mengenakan untuk saya sebagai moderator. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sepertinya menjadi neraka untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi baik, itulah penjabaran tadi dari Kak Aslan dan Kak Nirwan. Nah, sekarang kita memasuki sesi selanjutnya, di mana ketika ada teman-teman yang mau bertanya, inilah waktunya. Silakan, 1 menit itu kering-kering. Dan tiba-tiba Kak Aslan ambil. Dia bilang kurang lebih seperti ini. Saya heran bahwa ternyata pendidikan kita cuma menggiring kita sampai pada ketakutan terhadap satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Karena
Itu yang kalian sebut sebagai kayaknya ini bermasalah sih memang. Kenapa? Apa nih kayak Iya, apakah bertanya itu menakutkan dan Nah, sepertinya betul. sepertinya bisa kita simpulkan bahwa betapa tumbuh kembang teman-teman yang ada di bawah ini dipenuhi dengan sebuah ketidaknyamanan karena tidak bisanya mengkomunikasikan pertanyaan itu. Kadang-kadang juga kan kalau ada anak kecil, kalau saya ada anak kecil, Hmm. akan-akan bertanya, kubati-bati saya karena Iya, enak iya, iya, sekali. iya. Tapi Oh. mungkin kebanyakan orang bilang kalau ada anak kecil itu banyak ada pertanyaan lu, diam-diam Iya, saja. iya, iya, iya. Nah, Hmm. saya yakin bahwa itu yang ternyata terstimulus di pikiran anak kecil dan akhirnya ketika mereka besar itu mereka tidak memunculkan pertanyaan. Ketika mereka tidak memunculkan pertanyaan, maka mereka tidak akan melahirkan kepekaan. Ketika mereka tidak melahirkan kepekaan terhadap apa yang berkembang di sekitar mereka, lalu ya kita harus bagaimana? Oke, bagaimana lagi? Karena mungkin juga kita begitu mau puas masih dengan yang ada begini, atau misalnya cara pandang kita adalah oke, untuk menuju kesuksesan itu ini apa? Sudah ada standar-standar yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga orang mungkin yang mencoba untuk mempertanyakan itu akan menjadi orang aneh sendiri di masyarakatnya. Itu yang saya bilang tadi, Deng, bahwa ini ternyata bermula dari lingkaran keluarga dan kemudian betul-betul menjadi paradigma yang diamini bersama di masyarakat kita. Sehingga makin heran kalau misalnya kenapa itu Cinderly kayak jadi barang aneh sih. Berakarnya dari situ. Ketika saya juga ditanya kenapa mulai Cinderly, ya saya bilang ya karena saya bertanya kenapa mesti ada Datuk Museng. Iya. Saya terganggu dengan namanya. Kenapa terus Datuk Museng? Kenapa cuma tidak diterima? Apakah sudah nggak bikin? Iya. Kita sudah masuk ke situ dan memang ternyata setelah saya dapatkan beberapa naskah, ternyata ada beberapa versi. Sudah ada beberapa versi yang mana sebenarnya nih. Cuma saya menikmati dinamika yang berjalan, yang berlangsung itu. Setidaknya saya bersyukur bahwa saya mulai masuk ke kehidupan mereka. Saya mulai membincangkan mereka. Mereka yang mungkin sudah di alam roh sana itu mungkin entahkah dia balisi atau terharu tercela misalnya seperti itu. Bahkan sampai saya coba melakukan napas tilas ke makam Datuk Museng karena yang Cinderly memang dipahami sebagai kisah yang betul-betul terjadi. Cuma kan kalau betul terjadi di mana makamnya ternyata ada pusarannya. Belakangan misalnya ada versi bahwa itu bukan makam, itu persoalan lain. Itu tugasnya orang arkeologi, para peneliti. Iya, betul. Kan kita sudah membuka ruang lagi, terus misalnya kisahnya itu identik dengan dinamika politik pada abad ke-17. Nah, tugasnya nih anak sospol. Kenapa seperti itu? Kerjasama sama anak antropologi. Oh, pada waktu itu di Makassar dan Sumbawa terjadi ini dan segala macam. Jadi betapa bahwa tradisi lisan itu membuka banyak hal dan akhirnya tidak menjadi konsumsi orang humaniora saja. Karena kalau dikonsumsi oleh orang humaniora juga, menurut saya punya ketakutan itu jadi eksklusif, Kis. Kenapa kok dengar Cinderly? Nah, biasanya tuh anak sastra yang bersih. Anak sastra. Ditanya seperti itu. Padahal misalnya boleh jadi di dalam cerita itu ternyata ada teknik pembuatan ini sih, misalnya pembuatan perahu dan rangka bangunan. Kan ada lagi yang bisa diserap dari situ. Yang kedua adalah orang juga tidak merasa bahwa ngapain saya harus dengar itu. Nah, bukan anuku itu, bukan bidangku dan segala macam. Kan biasa saya jumpai juga begitu, Deng. Misalnya kadang-kadang saya juga ditanya, kita anak apa? Saya bilang ya anak bahasa, anak sastra. Kenapa Pak berurusan sama alat musik? Jadi kalau sastra anak musik itu masih dekat sih. Saya bilang lain banyak anak teknik sipil malah yang pemain gendang. Ada yang otomotif, itu lebih tidak nyambung lagi, tapi memang mereka punya ketertarikan di situ. Nah, jadi saya berpikir bahwa memang ada
ada paradigma yang betul-betul berkembang di masyarakat Pak, dan mengkotak-kotakkan misalnya seperti itu. Yang lain misalnya ketika saya asli Bulukumba, tapi beberapa teman berpikir saya dari Goa karena ini memang berkembang di Goa. Iya di Goa. Saya sampaikanlah bahwa di kampung saya juga ada Tinderly, cuma memang kalau dituturkan itu tidak dengan alat musik. Nah, apakah misalnya yang lain juga bisa, walaupun misalnya tidak ada darah Makassarnya, saya pikir silakan. Yang pada akhirnya akan melakoni dengan serius itu adalah yang betul-betul apa ya, mau mewakafkan dirinya untuk hal tersebut, melestarikan ya. Iya. Sama dengan kasusnya Kaslan. Kaslan pernah bercerita beberapa hari yang lalu saya bercerita sama beliau bahwa pernah dia menulis tentang sejarah seni yang ada di Kota Makassar, ke Sulawesi Selatan. Dia bilang, Kak, jangan sampai kita ambil wilayahnya orang itu, anak seni. Bilang, iya, secara tidak langsung. Dengan nada bercanda dia bilang, siapa suruh tidak mau urus yang Anda punya potensi di situ, tapi Anda tidak mau urus, ya terpaksa saya ngambil alih. Ya kalau Anda sudah mau ambil alih, ya oke, saya mundur. Artinya memang berkaitan dengan yang digambarkan tadi, memang hanya orang-orang tertentu. Saya bahkan menyebut orang-orang terpilih yang mau urus yang demikian. Tidak bisa dihitung jari anak muda sekarang yang mau konsentrasi. Ya kita bersyukur misalnya kalau di Makassar ada Sis Nojeng yang masih mau berkecimpung di bahasa Makassar misalnya, yang melestarikan, dan kemudian ada Arif dan Rate. Berkaitan dengan konsep yang tadi, boleh jadi kita memang dikonstruk di Sulsel khususnya itu memang cenderung deduktif. Jadi doktrin deduktif yang saya maksudkan adalah ya kita dikasihkan dulu persoalan kota atau tidak, ya belakangan mestinya kan kita telusuri mengapa demikian, mengapa seperti itu dan seterusnya. Bahkan yang menjadi persoalan kan banyak hal yang terjadi yang mestinya kita pertanyakan. Nah ini mungkin juga secara tidak langsung menjawab pertanyaan saya tadi berkaitan dengan mengapa kita tidak banyak yang peduli terhadap budaya, karena ditutup-tutupi. Tidak bahkan selain menggunakan kata tadi, termasuk ada kata yang kita sakralkan kan begitu. Saya yakin dan percaya ketika dan Rate pernah mungkin melakukan penelusuran terhadap sesuatu, dan orang tua yang kita coba mewawancarai misalnya, pamoporang anak, karena sembarang tidak sembarang. Bahkan di beberapa daerah, termasuk di daerah, termasuk itu, syukur-syukur kalau dipotongkan ayam. Tapi ada yang bilang, kalau misalnya penyembelihan dan sebagainya itu tidak jadi masalah. Ada bahkan dia bilang, ini tidak bisa kalau bukan keturunannya yang dapatkan cerita itu. Saya bahkan pernah mengikuti, karena saya pernah juga ikut di kegiatannya teman-teman di HPMT Jeneponto. Saya dapat materi tentang sejarahnya Jeneponto. Tiba-tiba kata yang sering dikeluarkan adalah mungkin, ataukah kata-kata yang tidak bisa mudah diungkapkan dikarenakan atau disebabkan adanya kesakralan itu. Di daerah Luwu Timur misalnya hanya orang-orang tertentu, bahkan syukurnya teman saya itu dapat teks tentang apalagi itu, ya termasuk kemarin istilah baca-baca itu, ada mantra yang kemudian dia coba mau teliti, nggak gampang ternyata. Ada teman saya bahasa Erdiana bilang, ada juga yang disuruh bawa soko 7 warna. Itu kalau soko yang seperti itu tidak jadi masalah. Artinya ada semacam beberapa tonji kalau warna pelangi. Kemudian itu justru menjadi hal yang mestinya bisa disosialisasikan dengan baik, misalnya anak muda supaya dia cinta. Ya karena disakralkan, kemudian ya itu tadi yang saya bilang pamali dan sebagainya, akhirnya malas juga anak muda mau mengurus yang demikian.
Iya, betul. Itu yang itu yang menjadi Iya. persoalannya kita hari ini secara tidak langsung. Memang saya menyebut bahwa orang yang berkecimpung di dunia lokalitas kita adalah orang-orang terpilih. Tidak gampang. Beda kalau kita tidak usah jauh-jauh lah. Teman-teman itu lebih senang kalau mau diskusi berkaitan dengan kajian filsafat yang filsafat barat daripada kita berbicara tentang lokalitas kita sendiri. Yang ternyata sebenarnya ya kita orang sastra paham ruang tak kita, misalnya kita mau mengkaji tentang kajian semiotika, kita bisa pahami konteks apa makna di balik seperti yang digambarkan tadi. Itu kan jelas. Hanya ada beberapa orang yang memang dia dengan terpaksa bilang minta maaf, tidak bisa diganggu gugat itu barang, harga mati tidak boleh dikasih tahu. Bahkan tentang surat misalnya tidak sembarang juga orang yang bisa tahu ternyata ya. Kalau kita orang biasa yang tidak punya keturunan dan seterusnya ya minta maaf mami kita dan seterusnya. Itu kurang lebih itu kira-kira apakah memang seperti itu tafsiran tak begitu ya penggambaran yang kita dapatkan? Dan itu yang saya hubungkan dengan pernyataan bapak teman saya si Om itu yang bilang bahwa ternyata ternyata generasi kami tidak berhasil mentransformasi apa yang kami terima dari dulu, dan itulah yang menjadi mata rantai yang hilang sampai hari ini. Termasuk persoalan ketika misalnya ada komunikasi yang putus tentang kenapa seperti ini dan seterusnya. Itu faktornya. Di samping faktor kedua juga memang ada kelompok yang memang tidak pernah mau ke situ, tidak mau datang ke situ. Istilahnya kalau orang tua dulu susah juga kalau sumur mau cari timba. Nah, itu juga terjadi. Jadi iya. Jadi memang menurut saya ini baku dapat ki satu misalnya malas bicara, yang satu malas bertanya itu. Ada mendaring ketersambungan. Sama dengan kita pertama kali saya melakukan perburuan kesok-kesok, saya ke daerah Goa bagian dalam di daerah Taifale, Lengkampili dan seterusnya, itu untuk memang selama berbulan-bulan itu untuk mencari tahu di mana ada alat musik ini. Setiap kali saya bertemu lagi beberapa orang dan saya tanya, pernah kita dengar pasti pato bilang, oh dulu gitu deh waktu di kecil, bilang masih ada. Nah, ketika saya bertanya, biar susahnya didapat ini barang. Nah, sampai saya ketemu satu teman yang bilang ada toko dulu itu. Saya kutanyakan dulu. Nah, kalau ketemu ku jangan bantu. Baru sekali karena bantu ya, ada toko dulu itu pernah kulihat tapi satu kali sih kayaknya. Kutanya dulu siapa tahu bisa dianu tuh, dan saya bilang iya minta tolong, kalau perlu saya beli kalau memang itu barang mau dianu, kalau memang dijual, harus dimaharkan, dijual. Iya. Nah, ternyata setelah itu dia bilang, minta maaf mengganggu sekali tuh keluarga di situ. Bilang, kenapa Den? Bilang peninggalannya Datuk itu jadi disakralkan ki dan disimpan. Dan saya tanya, jadi ditaruh di mana itu? Dia bilang ditaruh di lemari sih. Nah, bagaimana kondisinya? Bilang namakan mirayat, iya. Saya situ saya tidak mau lebih jauh, bilang, iya paling media apa kalau tidak saya tidak mau mengusik lebih jauh apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka pahami. Cuma saya berpikir bahwa ternyata banyak di masyarakat kita yang mungkin lebih memilih barang itu lapuk, tidak bisa difungsikan lagi, dan akhirnya termasuk 2 hari yang lalu saya sangat senang karena ada seorang teman yang membawa naskah ke saya. Itu naskah dalam bentuk lontara, sepertinya itu adalah koleksi Metes, BS Metes. Di dalamnya ada 3, saya punya PDF-nya, tapi beberapa bagian itu mungkin pada saat dipindai, di scan itu ternyata menghitam, mungkin karena jadi di beberapa bagian saya buntu untuk melakukan transkripsi ke Latin lontara itu. Nah, dia bilang ke saya, Datoknya punya naskahnya tebal itu 3.
di situ ada Jaya Langkara, Imade dan Demaka dan Datuk Museng, Maipada Nipati. Jadi dia bilang, saya mau bawakan Ki. Saya terharu sendiri, saya bilang, nggak apa-apa juga Luna, nggak apa-apa Ki. Tante tak itu yang simpan itu Bu. Dia bilang justru dia juga bilang kan datuknya sudah meninggal, dan dia bilang naskah ini harusnya sampai ke orang yang tepat. Di rumah mereka tidak ada yang melakoni tradisi lisan atau yang dengan kebudayaan. Akhirnya dibawalah itu. Kemarin saya berpikir itu mungkin cuma akan difotokopi, ternyata tidak. Naskah salinan itu yang memang dikasih aslinya ke saya. Jadi pada saat saya terima, saya bilang, tidak apa-apa gini, karena saya pikirnya di fotokopi. Dia bilang, atau misalnya saya fotokopi, kita tetap simpan. Jadi bilang, tante yang sudah bilang, daripada ini beberapa bagian pinggirnya itu sudah mulai dimakan rayap. Dan dia bilang, daripada ini menumpuk di ruang kerjanya datoknya itu, lebih diserahkan kepada yang memang memang membutuhkan dan kemudian memang berkecimpung di situ. Jadi saya langsung berpikir, cobaan ini orang-orang begini pola pikirnya, karena saya bilang terus terang beberapa kali juga saya kesulitan mendapatkan naskah. Nah kalau saya itu kalau ada naskah, saya bilang lagi sama teman-teman, ada lagi naskah saya dapat, saya fotokopikan, silakan disebar. Beberapa teman juga kadang-kadang saya bilang, tidak apa-apa gitu, nanti kadianukan kita nanti dipotong sampai apa-apa. Dia bilang, tidak Ji, karena kayaknya itu persepsi saja juga. Kalau yang mau dikasih begitu ya, akhirnya juga rumit sih. Ada juga satu teman, dia pernah dapat hal seperti itu, dia coba mau cari tahu lontara itu isinya apa. Akhirnya ini keluarganya nggak bisa, ini nanti malam Jumat baru bisa dianu, itulah kita harus ini. Saya sanggupi, kalau paling begitu saya sanggupi. Ternyata dibuka, alangkah terperanjatnya teman itu karena ternyata isinya adalah ramuan obat kuno. Nah kalau dibuka itu misalnya dipakai ini untuk obat ini, dijelaskan ini bilang, aduh, baru ini yang disimpan bertahun-tahun. Karena dianggap ini, itu mungkin tantangan kita, dan terlepas mungkin ada beberapa hal yang menurut saya valid dan segala macam, tapi saya pikir beberapa hal itu malah semestinya kita buka, maksudnya hal-hal yang sifatnya teks atau yang ini, dan sepanjang yang saya ketahui, Cinderella ini tidak ada di tetek bengek yang berhubungan dengan ritualnya. Di masa lalu memang tidak berangkat dari tradisi yang membutuhkan ritual-ritual khusus. Jadi kan biasa juga ditanya, bilang apakah sebelum Ki mentas itu naik di panggung itu ada baca-baca atau aku bilang ada aku baca ke berdoa tidak ada, tidak beleng lalu Kak, tidak besar. Mudah-mudahan saya bisa menikmati setiap bagian yang saya lantunkan, dan orang-orang juga bisa menyimaknya dan mengambil pelajaran. Ya paling banter saya baca doanya Nabi Musa pada saat Rabbi Shrahli itu, karena memang beliau selalu takut jangan sampai keseleo lidah dan segala macam hal seperti itu. Jadi bilangnya bukan masukku yang bilang itu juga ritual, jadi itu ritual. Mungkin kalau kita mau pahami ritual sebagai saya bilang tidak Ji. Terus yang lain juga misalnya apakah harus begini dan segala macam, dan saya bilang mulai mungkin yang paling fundamental kalau itu mau dipertanyakan adalah secara kultur saya tidak tumbuh di Goa. Saya mulai berinteraksi dengan masyarakat Goa dan Makassar itu pada tahun 2009 pada awal kuliah. Sebelum itu saya tumbuh di Bulukumba. Memang saya orang Konjo, tapi bahasa saya bahasa Konjo, bukan dialek Lakium. Bahasa saya dialek Konjo, dan saya tidak pernah bersentuhan. Ketika saya bicara ke Bapak Tutu, itu hal pertama yang saya pertanyakan ke beliau. Saya bilang ke beliau, Bapak saya ini bukan ke orang Goa. Entahlah kalau misalnya ada riwayat ayah pertalian ke Goa, nanti saya di Bulukumba, saya orang Konjo. Dan saya bilang,
layakkah saya? Dulu kan juga saya berpikir begitu deh, mungkin ini cuma orang-orang ini aja. Dan saya bertanya ke beliau, layakkah saya untuk belajar? Dan beliau bilang, kenapa kan itu mau pertanyakan? Saya juga tidak peduli kau dari mana. Saya saja ini pusing, kenapa anak-anak di sini itu tidak ada yang mau belajar? Betul. Kalau begitu, mungkin kalau kayaknya tuh kalau film kalau film silat, film kungfu mungkin terima saya guru. terima saya angkat saya menjadi murid, mungkin kira-kira dramatisasinya begitu. Dan akhirnya mulailah saya dan ya belakangan ketika itu melekat ke saya, ketika Sindril itu melekat ke saya, ternyata banyak teman-teman yang juga berpikir bahwa saya dari Goa, jadi mungkin orang Goa. Saya awalnya sebelum tahu bahwa kau orang Bulukumba pun begitu, karena dialek yang kau gunakan pun Lakiung banget gitu. Iya, mungkin sudah mencoba menyesuaikan diri, dan saya mencoba menyesuaikan diri karena memang kalau pakem Sindril yang kita pakai, memang yang saya pahami Lakiung. Kenapa? Karena Sindril yang pernah saya dapatkan di Kajang versinya, justru ekspektasi saya adalah itu akan disampaikan dengan dialek Konjo, ternyata tidak, Lakiung. Ternyata Lakiung. Atau mungkin ini deh, kita nggak usah jauh-jauh dulu ke Bulukumba, ke Kajang. Sindril Imadi dan Rimakka, latarnya kan Jeneponto ya, Ponto Tangga dan seterusnya. Orang Jeneponto dialeknya Turatea, mereka nggak bilang Tena. Tandre ya. Tandre, ya. Dan mereka identik dengan JK dan seterusnya. Ngurai, mereka tidak bilang Ngurai JK dan Batara, Tebirale. Iya, Batara kayak Konjo ya. Tapi di naskah Imadi dan Rimakka yang notabene kisahnya berkembang di Jazirah Turatea, ternyata dialeknya Lakiung. Dan itu yang hikmah yang saya pikir akhirnya memaksa saya untuk bisa menggunakan dialek Lakiung itu, termasuk dalam keseharian, karena memang naskah-naskah Sindril itu dari situ. Termasuk ketika saya bertanya ke Amatoa di Kajang, beliau bilang bahwa Sindril itu memang dari Goa. Beliau bilang Sindril itu berkembang di Goa, kemudian itu menyebar, dan kemudian kita adopsi juga di situ. Tapi makanya kisah-kisahnya justru tidak mengangkat kisah yang berlatar belakang kawasan adat Kajang atau kecamatan Kajang itu. Yang di sana kalau kita tanya apa yang populer, itu Datuk Museng, ternyata Datuk Museng termasuk Imadi dan Rimakka itu yang populer. Iya, jadi kira-kira begitu tantangannya, Deng. Ini selain ternyata Kelong itu, ini dua pertanyaan terakhir saja lah supaya kita fokus ke bermain Sindril itu. Saya awalnya kupikir Kelong itu fokus adalah nyanyian, ternyata itu adalah puisi. Kira-kira yang konsep bercerita itu selain ternyata ada juga istilah pau-pau gitu ya. Apa saja? Ini agak cenderung teoretis Ki. Yang kita tahu apa saja itu? Iya. Jadi kalau pemetaan yang sudah dilakukan oleh para pakar, para ahli, termasuk almarhum Bapak Bantang, di situ disebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang kesusastraan Makassar, maka kita akan baginya ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah prosa, yang kedua adalah puisi. Paling banter sepertinya itu yang berhubungan dengan teks. Kemudian ada yang lain mungkin yang sifatnya lebih pertunjukan, dan itu agak ini apakah itu tari atau teater dan seterusnya. Tapi mungkin secara garis besarnya dua, ada prosa dan ada puisi. Nah, di prosa pun itu dibagi antara prosa yang dibacakan biasa dan prosa yang kemudian dinadakan. Nah, di situ masuk Sindril. Nah, kalau yang prosa yang paling populer memang itu adalah Sindril, di samping karena mungkin secara teknis pertunjukan memang panjang. Macam-macam. Juga ada yang menyebutnya sebagai prosa liris. Kemudian kita punya Rupama cerita rakyat. Dan kalau Rupama itu sepanjang yang saya ketahui tidak dinadakan, itu diceritakan saja. Kalau Bapak Tutu beliau contohkan
ketika beliau kecil biasa kalau mulai mencerita datotna Nabila itu ya pilangnya kodi ningkatnya ko tinroy punale bak ko kana ser lampang kana akan aku yo jadi iya. Itu katanya itu untuk memastikan bahwa si anak tidak tidur. Tidak tidur. Dari penatena no puali na kana ya karena memang jatin rokok. Nah, besoknya cuma romantikannya begitu menurut beliau romantikannya. Oh, itu model Rupama namanya ya. Iya, Rupama. Ketika beliau akhirnya tertidur, besoknya itu beliau protes ke datunya. Datuk ke ketena ki kena ki faktor dari tanya dari bagia kan. Mana nih terus natin rom aku. Sebentar lagi dilanjutkan seperti itu. Nah, itu Rupama deh. Kemudian Pau juga mirip-mirip Rupama, cuma kalau saya tidak salah Pau lebih cenderung kebanyakan fabel biasanya atau cerita-cerita. Nah, yang contoh yang saya sampaikan tadi itu masuk Rupama itu cerita-cerita begitu. Bisa kita analisis, kita analisis. Kalau kisahnya Cinderly itu memang biasanya dekat dengan peristiwa kesejarahan. Iya, kalau Cinderly dekat dengan peristiwa kesejarahan. Nah, kalau Rupama sepertinya banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan karena di dalam Rupama ada disebutkan tentang raja ini, tetapi sepertinya itu tidak diriwayatkan dalam sejarah. Apakah orang Makassar dulu sudah mau memetakan bahwa ini bagian cerita yang sifatnya seperti babat, kalau orang Jawa, jadi narasi sejarah yang dikembangkan misalnya dan memang berangkat dari Lontara bilang atau memang yang sifatnya sebagai hiburan dan edukasi. Nah, yang lain kalau puisi yang paling banyak saya pikir puisi ada kelong. Kalau Bapak Tutu bilang begini, lain itu kelong. Nah, kelong Bapak. Punna kelong. Puisi lama Makassar. Modelnya seperti pantun, tetapi bermainnya tidak pada wilayah Rima, bermainnya pada suku kata kan, Deng? Iya. Kata 8858. Jadi yang selama ini Bapak puna nilangere apuna nolangere antu na kelong angiwan tompo laris ya kelong nih. Kenapa? Konsep ini yang saya temukan ternyata konsep kesusastraan Makassar tentang kelong itu ternyata senada dengan konsep musikalisasi puisi yang selalu kita jumpai selama ini. Kan musikalisasi puisi adalah puisi dibuat bernada. Jadi misalnya ada lagunya misalnya Hujan Bulan Juni kan berangkatnya dari puisi. Itu adalah musikalisasi. Hal seperti ini ternyata secara teknis berlaku di kelong. Jadi kalau misalnya contoh satu kali saya dengarkan kelong seperti ini. Manna kere main punna jala lastare bomban tamparang rapanga sempak kuburan. Kalau artinya itu kau mau kemanapun, kalau memang ajalmu sudah menghampiri, kau mau di daratan kah, mau di kuburan kah, semua tempat bisa saja jadi kuburan, kira-kira begitu. Nah, itu disampaikan biasa Ji. Kalau itu saya dapat dari Bapak Serang dan Serang. Nah, Serang. Kalau mau dijadikan kelong-kelong kan dinadakan nih. Mana ajala mana kere mai punna ajala lasare bomban tamparan rapanga sempak kuburan dan musik andalah itu. Inilah. Nah, kalau yang kelong memang banyak dikecapi. Jadi sepertinya memang sudah ada pemetaan. Ini kalau kecapi itu pasti materinya kelong-kelong. Iya. Itu Cinderly. Yang lain ada Angaru, Deng. Angaru itu digolongkan sebagai puisi. Oh, gitu ya. Juga ada puisi termasuk Sendetok kalau doangan apakah dimasukkan ke situ juga? Royong.
Royong iya itu semua di royong doangan betul-betul. Kalau mau dipetakan lagi kan, wah. Dan saya terbuka pikiranku ketika mulai mencoba membongkar Sindril. Jadi betapa ketika kita dapatkan satu ini, ternyata ada lagi satu. Ada lagi satu, ada lagi ini. Pakem pada saat Rupama juga ada yang dikelongkan ternyata. Itu kilonya Pak Luserang. Luserang jangan anak sindrom Luserang semangat dan seterusnya. Ya Belale itu orang Bugis itu. Iya, kalau di orang Bugis ya Belale. Ya Belale, iya. Iya, dan saya pikir kita akan selalu merasa beruntung ketika punya romantika, punya nostalgia dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Kalau saya lihat Bapak Tutu, kenapa sampai hari ini beliau sehat, beliau menikmati hidupnya karena beliau punya titipan kenangan yang sudah terjalin dengan baik di masa kecilnya, dan ketika beliau sampai pada masa tuanya, beliau menceritakan itu dan kemudian menikmati apa yang berjalan. Dan itu yang sepertinya, Den, kalau secara emosional itu yang akan membuat kita tumbuh sebagai orang-orang yang selalu mau menikmati hidup dan tidak mau fokus pada tuntutan-tuntutan. Misalnya, apalagi besok di masa PSBB ini turun di apa namanya penghasilan dan segala macam. Kita selalu punya cara. Memang secara ekonomis mungkin kita tertekan, tetapi secara psikologis dan rekreasi batin kita tetap punya cara. Sehingga kalau hal-hal seperti itu bisa dijalani dengan baik dan bijaksana, saya pikir mungkin tidak ada yang sampai bunuh diri selama PSBB atau lockdown. Kecuali memang yang ada masalah yang nggak bisa diselamatkan, yaitu Allahu a'lam. Tapi ini juga yang membuat saya berpikir bahwa betapa orang-orang yang bertutur, orang-orang yang bercerita, dan para pelaku seni secara umum itu ternyata memberikan sumbangsih yang besar terhadap umat manusia di dunia selama masa-masa sulit ini terjadi. Saya mau mengkritik satu penelitian, satu survei yang berlangsung di Singapura, yang kalau tidak salah mereka menempatkan pekerjaan seniman, para pekerja seni itu sebagai profesi yang tidak penting menurut mereka. Tidak dianggap memiliki kontribusi dalam perkembangan kita sebagai umat manusia. Nah, ada satu, saya lupa siapa itu, seniman yang kemudian menangkap gambarnya itu dan kemudian menjelaskan, dia kurang lebih bilang seperti ini, saya heran sama orang yang buat survei ini dan orang-orang yang disurvei, kalaupun ternyata memang datanya betul. Tapi saya heran, selama lockdown, selama PSBB, yang mereka tonton itu siapa kayak yang bikin? Iya betul. Itu siapa kayak yang iya dari siapa? Nah, lagi-lagi masalah paradigma yang berkembang di masyarakat kita, sehingga mungkin karena apa ya? Ini susah saya jelaskan juga. Mungkin karena nggak bisa dilihat apa dulunya, apa yang menghasilkan begitu. Mungkin beda dengan profesi lain yang secara kasat mata memang menghasilkan sesuatu. Ya, tapi kalau yang hal-hal seperti ini mungkin nggak bisa karena sangat abstrak. Sama halnya juga dengan pola hubungan anak dengan orang tua. Misalnya kan orang tua berpikir kalau aku ceritakan, aku dongengkan ini anakku, apa tuh mau ada apa? Tapi kalau kubelikan kalau kubelikan ini mainan, kalau kubelikan yang segala macam ada nalia. Anak juga mungkin berkembang seperti itu. Mereka berpikir, apa kemenariknya kalau dengar cerita, kalau dengar kisindri, nggak ada jadi dapat. Karena semua sepertinya sudah terstigma bahwa nanti ada bentuk ininya, ada ini apa nasi ini mata, rupa ya. Iya, mungkin begitu deh. Sebenarnya masih banyak ini yang mau ditanyakan ini, tapi karena saya lihat ini bagusnya di sesi ketiganya saja, kita sini karena di sini 46 menit, berarti mau 50. Sesi ketiga ya. Boleh. Jadi kita sudah bermain sini di situ. Siap.